Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Sukacita dan semangat baru yang kita rasakan untuk mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama-sama di channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam yang senang berdiskusi dan belajar Sekolah Sahabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari suatu pelajaran yang sangat menarik yang berjudul Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Dan saat ini panelis kita sudah ada Pak Tobing dan para panelis yang lainnya sedang berhalangan baik, tetapi kita akan tetap mempelajari Sekolah Sahabat bersama-sama dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ke pelajaran Sekolah Sahabat kita akan berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapak yang di surga, terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk bisa belajar Sekolah Sahabat bersama-sama. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam kami berdiskusi agar kami bisa memiliki diskusi yang baik dan bisa mengerti pelajaran kali ini dan bisa menjadi suatu semangat baru untuk iman kami kepadamu ya Bapak. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengantar pelajaran minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobi. Pemirsa, satu minggu ini kita disuguhkan satu topik yang sangat menginspirasi, di mana ini sebuah pengakuan dari para pemazmur yang mengajak kita untuk apa? Untuk mengakui bahwa Allah itu memiliki kasih setia yang sangat besar, bahkan dikatakan dalam bahasa manusia dikatakan sampai ke langit. Di dalam ayat hafalan Mazmur 57 ayat 10 dan 11, aku mau bersyukur kepadamu. Pemirsa The Safe Ministry, ya, aku mau bersyukur. Bersyukur itu sebuah aktivitas mental yang membutuhkan perenungan, pengakuan, dan kerendahan hati. Kalau orang yang tidak mau merenungkan, tidak mau mengakui, tidak mau rendah hati, tidak akan pernah bersyukur kepada apapun yang dia alami, karena dia pikir bahwa itu semua karena apa? Karena kehebatannya. Lalu dikatakan apa? Pemazmur ini bersyukur karena apa? Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Pemazmur mengajak kita apa? Untuk merenung, ya, mengambil waktu bahwa kasih setia Allah itu benar-benar besar. Dalam bahasa manusia dikatakan sampai ke langit, menjulang tinggi menunjuk kepada Allah. Dan kebenaran, ya, kebenaran Allah itu dikatakan apa? Ya, kita bersyukur oleh karena kita memiliki kebenaran Allah. Nah, di dalam pelajaran satu minggu ini dinyatakan kepada kita bahwa pemazmur itu menyadari apa? Mereka memiliki kemiskinan rohani. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mereka bisa jadikan alat tawar-menawar, bernegosiasi dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya kan sudah begini, sudah begini. Tuhan harus buat begini. Tidak. Yang mereka sadari adalah apa? Mereka tidak memiliki kebaikan apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya apapun di dalam diri sendiri mereka untuk apa? Untuk menopang mereka di hadapan takhta suci Allah. Kenapa? Kalau, ya, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tidak mungkin kita sanggup menghadap Tuhan, ya, datang menghadap takhta suci Allah. Itu pun, ya, itu pun kita harus datang dengan apa? Dengan rendah hati. Intinya, ya, inti dari pelajaran satu minggu ini, ya, kita nanti akan diajak, pikiran kita akan diajak untuk meresapi rahmat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, ya, kepada kita, sehingga kita apa? Kita dengan demikian nanti akan muncul apa? Akan muncul roh ingin menyembah, roh pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak ada apapun yang kita bisa buat. Kalau kita simpulkan secara singkatnya, bahwa kita itu membutuhkan Injil. Injil adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Allah sudah meninggalkan kemegahannya di kerajaan sorga, hidup bersama dengan kita, merasakan pengalaman kita, bahkan dia mati dan dia telah bangkit mengalahkan, ya, mengalahkan setan, mengalahkan jerat dosa. Dan itulah tawaran keselamatan yang Tuhan berikan. Karena tidak ada yang bisa kita buat.
untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah nanti pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Bagaimana pikiran kita, mata rohani kita, iman kita digiring kepada apa? Kepada kasih setia Allah. Demikian Saudari Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai pelajaran hari pertama kita diingatkan akan kasih setianya Tuhan. Dengan judul bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pak Tobing, apa yang pemazmur ingin katakan mengenai kasih setia Tuhan di Mazmur 130? Baik, pemirsa The Safe Ministry, pemazmur begitu lugas memaparkan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa tidak, ya, mau tidak mau, kita otomatis akan mengakui bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setidaknya kita coba baca beberapa ayat dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pemirsa The Safe Ministry, apakah kita menyadari? Bisa saja kita sebenarnya merasakan, tapi apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu baik? Ya, dikatakan kalau kita merasakan Tuhan itu baik, bersyukurlah, ya, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, ya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu dikatakan lagi di ayat 4 misalnya, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Tidak kurang atau bahkan mungkin pengetahuan kita, ya, pengetahuan kita terbatas apa? Memaparkan, ya, keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Ya, namun Alkitab membantu kita untuk mengerti, ya, untuk mengerti bagaimana, ya, bagaimana besarnya kasih setia Allah kepada kita. Ya, kasih setia dalam bahasa Ibrani keset, ya, atau cinta yang teguh. Ini menunjukkan apa? Kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada ciptaannya. Tuhan adalah Allah segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, ya. Allah lah yang terbesar. Itulah yang sedang disampaikan oleh pemazmur melalui Mazmur 133. Lalu keajaiban Tuhan itu tidak bisa ditiru oleh siapapun, ya, tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwa kekuasaan Allah adalah yang tidak terbantahkan. Lalu bagaimana juga di ayat 12 dituliskan, ya, dengan tangan yang kuat dan dengan tangan yang ajung, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan, ya, dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, Allah menunjukkan kekuasaannya, memegang kita, mengendalikan kita, menuntun kita, dan bahkan dengan kemampuan penyerahan yang luar biasa oleh pemazmur, kata atau kalimat pengakuan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya itu diulangi sampai 26 kali. Dan sebenarnya lidah manusia tidak cukup hanya 26 kali untuk memberikan pengakuan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Namun inilah yang bisa dilakukan oleh pemazmur untuk mengekspresikan, menyatakan, ya, rasa syukurnya oleh karena apa? Luar biasanya kasih setia Tuhan. Dan di ayat 23 sampai 25 sebagai penutupan dikatakan apa? Menunjukkan pemeliharaan universal Allah terhadap dunia. Apa dikatakan di ayat 23 sampai 25? Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Ya, ayat 24, dan membebaskan kita dari para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pemazmur ini akhirnya menyadari bahwa kalau tadi dia berdoa secara pribadi, lalu ditutup di dalam Mazmur, di penutupan Mazmur 136, bahwa kasih Allah itu universal, berlaku kepada semua orang. Artinya apa? Belas kasihan Allah tidak diberikan hanya kepada orang Israel saja, tetapi kepada semua ciptaannya. Allah menunjukkan keinginan Allah bahwa semua manusia, Dia ingin kita selamat. Dan Dia ingin mendesak agar seluruh dunia bergabung untuk apa? Memuji Tuhan.
Ada pesan yang dalam di sini. Pertama sekali, mari jangan egois. Jangan merasa bahwa Allah hanya milik kita. Bahwa kebenaran hanya milik kita. Allah adalah milik semua ciptaannya. Kebenaran itu harus disampaikan kepada semua orang. Agar semakin banyak lagi orang yang merasakan, yang bisa mengekspresikan bahwa Allah memang kasih setianya untuk selama-lamanya sangatlah besar. Ya, berlaku bagi semua orang. Jangan merasa bahwa Allah itu hanya mati untuk kita. Tapi Allah mati untuk semua orang. Mari kita juga memberikan kepedulian akan keselamatan bukan hanya diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran selanjutnya itu mengutarakan akan permohonan keampunan dengan judul Jadikan Hatiku Tahir. Pak Tobing, apa yang harus kita ketahui ketika kita meminta keampunan dari Tuhan? Baik, Mazmur 51. Kalau kita baca di pengantar di ayat 1, bahwa ini Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Pemirsa The Save Ministry, kita tahu kisah Daud dan Batsheba. Kita tahu bagaimana kotor, jinya, culasnya, kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Daud menyalahgunakan kekuasaannya, mentang-mentang dia raja, dia atur semua strategi ya untuk mendapatkan apa yang dia ingini, bahkan dia saking dipenuhi dengan ambisinya, dia tidak sadar dia bukan hanya merusak kehidupan Batseba, tapi dia juga merusak keluarganya. Ya, dia merusak keluarganya. Sungguh keji yang dilakukan oleh Raja Daud. Ini adalah contoh perilaku jahat yang dilakukan oleh pemimpin ketika seorang pemimpin menyalahgunakan otoritas dan wewenang yang dia punya. Kalau di mata manusia, seandainya kita mengalami saat itu sebagai rakyat dari Raja Daud, kita marah sekali mungkin dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud benar-benar ya telah menipu, ya menipu dan bahkan menjadikan orang bemper, jadi korban, ya jadi korban. Bagaimana suami Batseba, ya dia jadikan umpan, ya jadi umpan bagi musuh-musuh yang sebenarnya harusnya menurut tradisi perang tidak boleh itu dilakukan. Tapi ketika Nabi Nathan atas perintah Tuhan dengan cara yang sangat elegan, Nabi Nathan tidak langsung menuding-nuding, tidak langsung memaki-maki, tapi dengan cara yang sangat elegan Nabi Nathan bercerita melalui ilustrasi sehingga roh Tuhan menjamah Daud, menyadarkan dia bahwa dia sudah sangat kotor, sudah sangat najis sekali, sudah sangat tidak layak. Lalu dia datang menyampaikan mazmurnya kepada Tuhan. Dia katakan, saya coba baca di ayat 2, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan doaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Pemirsa The Safe Ministry. Terlepas akhirnya Raja Daud yang begitu jahat itu diampuni Tuhan. Dan bahkan dia masih tetap bisa memerintah sebagai raja. Itu sesungguhnya keputusan yang prerogatif dari Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, namun pertobatan Raja Daud. Ya, pertobatan Raja Daud. Kita baca di Mazmur 51 ayat 10 ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Dan bahkan dikatakan apa? Bersihkanlah aku dengan hisop ya, dengan hisop. Hisop itu apa? Hisop itu adalah sejenis tanaman yang batang dan daunnya itu dipakai untuk apa? Memercikkan cairan tertentu. Jadi pada waktu dulu bangsa Israel hendak menyapukan
tanda darah di ambang pintu itu menggunakan apa? Menggunakan sejenis tumbuhan yang namanya hisop. Di dalam upacara-upacara keagamaan, hisop digunakan untuk apa? Memercikan air, ya, memercikan air sebagai pertanda apa? Sebagai pertanda pentahiran dari kenajisan. Pemirsa The Safe Ministry, kita masing-masing punya masa lalu. Kita masing-masing punya kesalahan. Kita punya dosa yang mungkin menurut kita tidak terampuni. Yang bisa saja itu kita sembunyikan. Ya, yang bisa saja itu tidak mungkin kita ceritakan ke orang lain. Pelajaran dari pemazmur di Mazmur 51, bagaimana Raja Daud yang keji itu, ya, dia memohon apa? Dia memohon bara. Apa itu bara? Hanya Tuhan yang dapat bara, yang menghasilkan perubahan yang radikal dan kekal dalam hati orang yang bertobat. Pemirsa The Safe Ministry, puji Tuhannya adalah ketika anak-anak Tuhan datang berdoa memohon pengampunan dan pertobatan, Tuhan tidak pernah menolak pertobatan anak-anak. Pertanyaannya sekarang, sama seperti ungkapan Raja Daud di dalam Mazmur 51. Dia katakan bahwa memang dengan sadar, ya, dengan sadar aku berdosa. Ya, pertanyaannya, sadarkah kita bahwa kita berdosa? Maukah kita datang mengakui di hadapan Allah atas dosa-dosa kita? Karena tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Hanyalah dengan hati yang hancur dan penuh sesal, sama seperti yang ditunjukkan oleh Daud, ya, yang ditunjukkan oleh Daud. Itulah yang diperlukan di dalam pertobatan kita. Walaupun mungkin kita merasa Tuhan sudah mengampuni, tidak sih? Apakah Tuhan sudah menerima pengakuan dosa saya? Apakah Tuhan sudah melupakan kesalahan yang sudah saya lakukan? Demikian juga Daud sempat mengalami fase yang sangat luar biasa. Dia berkabung, ya, dia merasakan jahat sekali, dia najis sekali. Ya, dia najis sekali. Ketika kita mengalami kondisi psikologis seperti itu, kita merasakan ketidaklayakan. Sesungguhnya disitulah Allah sedang melayakkan kita. Yang Tuhan tunggu adalah apa? Mari kita dengan sadar dan kita memohon, jadikanlah hatiku tahir. Itulah yang sedang disampaikan oleh pemazmur melalui Mazmur 51. Agar kita apa? Datang kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya besar kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Allah kita Allah yang maha baik, yang selalu mengampuni kita ketika kita menyadari dan kita memohon pengampunan dari Allah. Demikian Saudari Beatrice. Topik kali ini yaitu jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Apakah Tuhan selalu mengingat-ingat kesalahan kita, Pak Tobing? Apa maksud dari pelajaran kali ini? Jika engkau ya Tuhan ingat kesalahan-kesalahan. Apakah Tuhan, ya, pertanyaan Saudari Beatrice, apakah Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengungkit-ungkit, mengingat-ingat kesalahan kita? Ya, kita coba baca Mazmur 130. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Apa maksudnya? Bukan berarti pemazmur pergi, ya, ke jurang yang paling dalam di tanah Israel dulu. Bukan kita harus mencari lubang jurang yang paling dalam, ya, di mana yang ada di muka bumi ini. Bukan. Tapi dari kehancuran, ketidaklayakan yang benar-benar, ya, yang benar-benar bentuk keterpurukan kita, yang benar-benar kita dari titik nol, bahkan dari titik minus yang sangat kita rasakan bahwa kita ini benar-benar jahat di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini adalah ajakan kepada kita, ya, ketika kita merasakan kita dalam titik yang paling hancur di keronan kita. Kejahatan yang sejahat-jahatnya sedang kita lakukan. Namun kita menyadari bahwa kita hancur jauh dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, dikatakan, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Ada kalanya kadangkala kita ketika kita sudah melakukan dosa, Saudari Beatrice, lalu kita merasa tidak layak. Lalu kemudian kita
malah menjauh dari Tuhan. Kita katakan saya untuk berdoa pun tidak layak. Itu adalah suatu ungkapan yang rendah hati memang. Namun tidak berdoa seterusnya dan pergi menjauh dari Tuhan seterusnya, itu juga adalah bentuk ya kita tidak mengandalkan Tuhan. Justru dari jurang yang dalam kita berseru kepada Tuhan, Tuhan dengarlah suaraku. Ada kalanya ketika di upacara perjamuan suci Saudari Beatrice, ya saya mungkin aduh saya nggak mau ikut perjamuan suci. Kenapa? Saya masih berdosa. Justru karena kita dalam keadaan berdosa seperti ini, kita datang mengikuti bagaimana merenungkan kasih Allah, bagaimana melalui roti yang kita makan, anggur yang kita minum, kita merasakan Tuhan itu begitu berkorban bagi kita, dan Tuhan tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni, ya tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Lalu di ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Bayangkan seandainya Tuhan ingat-ingat kesalahan kita, tidak ada yang tahan satupun di hadapan Tuhan. Ya, ini sekaligus pelajaran bagi kita Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Pemazmur bilang kalau Tuhan ingat kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Pelajaran bagi kita kepada sesama kita yang mungkin sahabat kita, teman kita sudah melakukan tindakan yang paling tidak mengenakan, mempermalukan kita, kejam, jahat, menipu kita, mengkhianati kita. Lalu pertanyaan, kalau Tuhan saja tidak mengingat-ingat kesalahan, kenapa kita mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita? Pertanyaan Saudari Beatrice terjawab di ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya kau ditakuti orang. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang tidak ingat-ingat kesalahan kita selama kita datang mengakui bahwa kita sudah berdosa. Pemirsa The Safe Ministry, Allah kita Allah pengampun. Dia menunggu, dia menantikan kita, ya. Dia menunggu, dalam bahasa Ibrani kawah, ya, menunggu, berharap, ya. Kawah ini menunggu sambil berharap, ya, sambil berharap. Ketika berharap, menunggu dan berharap ini adalah satu tindakan yang aktif. Kita melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menunggu, menunggu apa yang Tuhan inginkan yang kita perbuat. Melalui permohonan-permohonan doa pribadi kita, maka Tuhan akan menunjukkan apa yang kita harus buat. Pemirsa The Safe Ministry, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Seandainya lah Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, siapa yang bisa tahan? Demikian juga kita, janganlah kita mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang lain yang sudah mereka buat kepada kita. Karena Tuhan juga tidak mau mengingat-ingat itu. Demikian Saudari Beatrice. Versa The Safe Ministry di pembahasan berikutnya kita diingatkan kembali akan karakter Tuhan, yaitu puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Pak Tobing, apa yang harus kita ingat, apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita yang menyatakan bahwa Tuhan merupakan Tuhan yang agung dan penyayang. Pemirsa The Safe Ministry, Mazmur 113, Mazmur 123. Saya coba mengajak kita untuk membaca Mazmur 123. Kepadamu aku melayangkan mataku ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Ayat 2, kita diajak pikiran kita bagaimana seorang hamba laki-laki dia pegang tangan tuannya, Tuhan, ya, atau seorang hamba perempuan dia pegang tangan nyonyanya. Mau apa? Di ayat 3 dikatakan dia mengungkapkan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Pemirsa The Safe Ministry, pemazmur ini menggambarkan bagaimana antara hamba laki-laki dengan tuannya, hamba perempuan dengan nyonyanya. Persis di gambaran pemazmur di sini bagaimana perbudakan di zaman dahulu. Hamba itu sudah hak sepenuhnya dari tuannya. Ketika seorang hamba datang sampai memegang tangan tuannya, itu adalah satu peristiwa di mana hambanya itu benar-benar
memohon kelepasan, benar-benar memohon bantuan. Karena apa? Karena hambanya itu tidak punya hak lagi untuk hidupnya. Tuhan, ya mungkin kira-kira begitu. Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Ya, kasihanilah aku Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry. Tuhan kita Tuhan yang Maha Agung. Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, Tuhan yang Maha Penyayang. Kita punya Allah yang kita mau banggakan. Dia sangat memperhatikan kita. Ya, dia sangat memperhatikan kita. Coba kita baca lagi di Mazmur 113. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, terpujilah nama Tuhan. Lalu apa lagi dikatakan? Saya tertarik dengan membaca ayat 5. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi? Siapa? Adakah orang, ya ini yang menunjukkan bagaimana agungnya Allah kita. Dia sebenarnya berada di tempat yang maha tinggi, tapi dia merendahkan dirinya. Dalam bahasa lain membungkuk untuk melihat langit dan bumi. Untuk apa? Ya, mau apa? Demi menyayangi kita, mengasihi kita, ya, memberikan belas kasihan kepada kita. Dan manifestasinya, perwujudannya dinyatakan Tuhan di mana? Di kayu salib. Pemirsa The Safe Ministry, saya mengajak kepada kita. Kita yang merasa mengalami kesulitan hidup. Mungkin kesehatan kita terganggu. Keluarga kita kesehatannya sedang terganggu. Keuangan kita sedang dalam kondisi sulit. Atau mungkin bisnis dan usaha kita tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Atau mungkin orang di sekitar kita sedang menyepelekan kita. Ingatlah, Allah yang di tempat yang maha tinggi sudah datang merendahkan dirinya. Dia sudah memberikan belas kasihannya. Dan dia nyatakan di kayu salib. Mari kita coba pikirkan. Mari kita bawa pikiran kita kepada kayu salib. Mari kita coba merenungkan bagaimana Yesus yang sudah baik memberikan kesembuhan kepada banyak orang, memberikan makanan bagi yang lapar, melepaskan orang dari belenggu kejahatan, dari belenggu kekejaman. Tapi apa yang Yesus alami? Dia harus diludahi. Ya, sebelumnya dia dikhianati oleh orang terdekatnya. Dia dipermalukan, diperlakukan melebihi penjahat yang paling jahat pada saat itu. Dipertontonkan, dipukuli, diludahi, ya, dinyatakan salah padahal dia tidak salah. Dipermalukan dan bahkan apa? Bukan hanya itu, dia ditusuk lambungnya, mati. Ya, dia mati. Coba kalau kita bayangkan, apakah kita perlu meragukan kasih Allah kepada kita? Apakah kita perlu khawatir terhadap kesulitan yang kita hadapi? Apakah kurang panjang belas tangan Allah untuk memberikan belas kasihannya? Allah sudah merendahkan dirinya. Allah kita adalah Allah yang agung dan maha penyayang. Mari kita puji nama Tuhan. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai jangan lupa segala kebaikannya, di mana Tuhan selalu memberikan kita penuh berkat, memelihara kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan, Pak Tobing, agar kita tidak pernah lupa akan kebaikan Tuhan? Baik, kita coba baca Mazmur 103, Saudari Beatrice. Saya baca mulai dari ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Allah? Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Pemirsa The Safe Ministry, tadi di pelajaran belum saya mengingat-ingat kesalahan kita yang dapat tahan. Tapi dia mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Bagi kita yang merasa ragu, ya, dengan penyakit sesuai dengan ukurannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita sebenarnya adalah budak, ya, tapi ditebus. Dan bukan hanya ditebus,
Dia dandanin kita, dia kasih kita mahkota, dan bahkan dia kasih pengumuman bahwa hanya untuk kitalah anaknya mati. Ya. Ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, pemirsa The Save Ministry, luar biasa. Ya, luar biasa kebaikan Allah. Saya coba mengajak kita ke ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Adakah kita menyadari bahwa Allah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia? Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak ada dendam. Ya, ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seandainya kita begitu bersalah, begitu berdosa, ya, langsung dibalaskan semuanya kepada kita. Siapakah yang kuat, ya? Siapakah yang kuat menghadapinya? Ayat 12, ya, saya coba mengajak kita ke ayat 12. Sejauh dari timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa maksudnya ayat yang ke-12 ini? Sebenarnya hati Allah itu, keinginan Allah itu adalah apa? Menjauhkan kita dari segala pelanggaran dan kejahatan. Kita saja yang mendekat-dekat. Ya, kita saja yang mendekat-dekat. Lalu saya teruskan ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Pemirsa The Save Ministry, mohon mari kita ingat ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jangan ada yang sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita ini hanya debu. Ya, kita ini hanya debu. Ya, kita ini hanyalah debu, sekali lagi. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenal lagi. Luar biasa. Pemirsa di Save Ministry, jangan lupa kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, apakah kita bisa hidup seperti sekarang? Terlepas dengan keadaan kita masing-masing. Apakah kita sekarang sedang sejahtera dari segi ekonomi, dari segi keuangan, harta, dari pandangan dunia, atau kita sedang dalam keadaan sulit? Apakah kita sedang makmur atau bukan? Apakah kita sedang sukses atau bukan? Tapi kita ingat, hanyalah karena kebaikan Allah. Bagaimana cara menanggapi atau apa harusnya tanggapan kita terhadap kebaikan Allah? Pujilah Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Apa artinya? Mazmur hari ini mengajak kita, janganlah menjadi orang yang mengeluh terus. Ya, kita juga nggak nyaman ya ketika kita bergaul dengan orang yang dikit-dikit mengeluh, mengeluh, komplain, komplain, komplain terus. Ya, komplain. Lalu yang kedua apa? Mengingat segala kebaikannya dan perjanjiannya. Mengingat, ya, mengingat. Mengingat membutuhkan apa? Perenungan. Membutuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan agar kita mengingat-ingat. Mari kita ingat satu persatu. Ya, seorang penulis bernama Ellen G. White merekomendasikan alangkah baiknya kalaulah kita bisa menggunakan 1 jam lamanya setiap hari untuk apa? Merenungkan kehidupan Kristus, betapa baiknya, betapa luar biasanya pengalaman Yesus. Lalu kita renungkan satu persatu, serta kita biarkan angan-angan kita ini, apa katanya, membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Ketika Yesus di peristiwa terakhir hidupnya, ketika dia menjalani penyaliban. Kalaulah kita mengingat-ingat, kita memikirkan pengorbanan yang besar yang dilakukan Yesus, maka apa? Keyakinan kita akan semakin mantap. Bukti keyakinan kita semakin mantap. Kasih kita itu kita hidupkan. Dan kita akan makin penuh dengan Roh. Pemirsa The Save Ministry, mari sisihkan waktu merenungkan bagaimana perjuangan Yesus ketika dia menuju kayu salib. Terutama juga ketika kita melakukan ibadah perjamuan suci. Mari kita benar-benar merenungkan, berdoa bagaimana tubuh Yesus yang dicabik-cabik itu, dipermalukan,
disuruh mengangkat salibnya sendiri, sampai pingsan, bahkan dia pakaiannya dijadikan undi, ya, dia ditusuk lambungnya, ya, dimahkotai duri, raja kekal dimahkotai duri. Kalau kita ingat itu, saya yakin kita tidak akan berani menjadi orang yang sombong. Saya yakin kita akan semakin bersyukur dan kita tahu bahwa kita hanyalah debu. Kalau bukan karena pengorbanan Yesus, kita tidak menjadi apa-apa. Hanyalah debu. Karena kasih Dialah, maka kita apa? Kita boleh dilayakkan. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, datanglah kita dengan rendah hati kepada Allah. Kita renungkan bagaimana kasih Allah. Sama seperti para pemazmur, ketika mereka memiliki pengalaman rohani, bagaimana Allah begitu bermurah hati kepada mereka. Sehingga pemazmur terdorong untuk apa? Mengatakan, Tuhan adalah Allah yang maha baik, yang menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang keras. Kita ini semua sudah berdosa di hadapan Dia. Tidak layak, kita tidak layak. Tapi Dia sendirilah yang menempatkan kita, ya, yang menempatkan kita di dalam permohonannya, ya, di dalam permohonannya. Dan bahkan dikatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan takhta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Kita sudah tidak layak sebenarnya, tapi belas kasihan Allah, ya, tergerak oleh belas kasihan Allah. Dan memang karena Allah kita Allah yang kasih, Dia sendirilah yang melayakkan kita, mengangkat kita dari jurang paling dalam, sampai kita merasakan bagaimana Allah itu, ya, kita mengingat keset Allah dalam bahasa Ibrani, yaitu perjanjian kasih setia dan kesetiaannya. Itu yang membuat kita apa? Membuat kita mau tidak mau secara otomatis memberikan pujian pengakuan Allah memang apa? Memiliki kasih setia yang luar biasa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bukan hanya 26 kali kita katakan, tapi di setiap pikiran kita merasakan, kita menyadari bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan lagi kita ragu akan kasih setia Allah. Dan mari kita juga menyatakan kasih Allah kepada kita itu melalui kasih kita kepada sesama. Adalah satu kemustahilan. Kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita sendiri tidak mengasihi sesama kita. Adalah satu kemustahilan kita memohon keadilan Allah, sementara kita sendiri tidak adil kepada sesama kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan kebaikan Tuhan, pengampunannya di dalam kehidupan kita. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Ya Bapa di surga, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan, kami mengalami, menyadari itu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini adalah satu harapan bagi kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam jurang yang paling dalam kesulitan hidup kami Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau mengasihi kami, walaupun Kau tahu kami hanyalah debu, namun Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Demikianlah kiranya teladan ini kami nyatakan melalui kerendahan hati kami juga di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Terberkatilah umat-umat Tuhan, pemirsa The Safe Ministry dan kami semua yang dalam melakukan pelayanan ini, agar kami Tuhan persatukan di dalam kasih. Pertemukan kami nanti Tuhan di dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa berkat yang kita rasakan dan sukacita yang kita rasakan atas pelajaran 1 minggu ini akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya kami berharap juga pemirsa The Safe Ministry merasakan hal yang sama setelah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kali ini.
Kami juga ingatkan untuk jangan lupa tinggalkan komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.